Selamat sore teman-teman. Saya Maestia Andi dari Baglen Channel bersama dengan tim Mas Asraf. Halo Mas Asraf. Ya, sore hari ini saya berkunjung atau main ke tempatnya Pak Untung. Wah, ini punya apa Pak Untung? Yang saya tahu dia adalah seorang bapak yang punya usaha menarik untuk anak muda. Biasanya ini digerakkan oleh anak muda, tapi ini digerakkan oleh bapak-bapak. Ya, langsung saja kita berkunjung ke kedainya. Sulit sekali untuk bertemu. Sudah jajan beberapa kali ya. Ya, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Maestia Andi dalam Dialog Baglenan bersama saya dan Untung Setiono. Wah, Pak Untung Setiono. Ya, ini pastinya saya bersama Mas Asraf, tim dari Dialog Baglenan sudah berkunjung ya. Ini berkunjung di kediaman Pak Untung Setiono. Teman-teman bisa lihat di depan ini ada produk-produk yang dimiliki Pak Untung. Ya teman-teman, produk ini pastinya salah satu produk unggulan Pak. Betul. Ya Pak Untung. Ini teman-teman langsung saja kita ngobrol bareng Pak Untung. Ya. Pak Untung, bisa diceritakan Pak Untung, ini di daerah mana sebelumnya biar perkenalan teman-teman ini Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang pertama Sugeng Rawuh di Kedai Kopi Gumbrega di Siap, terima kasih Desa Pak. Kedung Ubah, Kecamatan Kaligesing. Tentunya ini masuk di kawasan perbukitan Manoreh, yang mana kami hadir dari tengah-tengah kampung kecil untuk bisa membangun perekonomian kerakyatan dari sisi pertanian, karena saya sendiri adalah petani, sehingga kami berkeinginan mengembalikan apa yang menjadi sejarah nenek moyang kami sebagai petani yang mestinya perlu kita teruskan. Yang pertama, kami memang membuat produk unggulan yang kaitannya dengan program pemerintah daerah Kabupaten Projo, bahwa ada program One Village One Product. Alhamdulillah kami bisa melahirkan 2 produk, tapi yang menjadi skala prioritas kami dari petani kopi di Kedung Ubah, kami membuat produk dari hulu sampai hilir menjadi sebuah produk kopi yang kami namakan brandnya Kopi Gumbrega. Ya, luar biasa teman-teman ini. Sekali Pak Untung sekali ditanya langsung memberikan jabarannya yang luar biasa. Ya, ini produk ini menarik ya Pak ya. Memang di saat ini ya, di era-era saat ini yang saya ketahui bahwasannya di beberapa daerah di Kabupaten Purworejo juga memiliki produk yang sama, kopi gitu loh Pak. Ya, betul. Ya, produk kopi itu ada kopi Menowo. Ya, ini betul. Kopi Kedung Ubah. Ya, betul. Kopi mana? Kemiri juga ada itu. Ya. Nah, Kopi dari Pituro juga ada. Pituro juga ada. Kopi JK ada. Ya, kopi JK. Banyak sekali kopi-kopi yang ada di Kabupaten Purworejo. Betul. Nah, ini yang menjadi mungkin pembeda ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman apa yang menjadikan kopi Gumbrega ini beda daripada kopi lain. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Perlu kami sampaikan kepada obrolan Baglen pada sore hari ini bahwa apa yang menjadi pembeda terhadap produk kopi-kopi yang hadir di Kabupaten Projo pada umumnya, yaitu tentang nama. Yang pertama adalah apa sih yang biasa kita sebut dengan kata Gumbrega itu. Makanya saya waktu melahirkan brand ini menjadi Kopi Gumbrega adalah
Asmo Kinarya Joko. Gumbrega adalah bahasa Jawa, filosofi Jawa yang dulu kata orang ketika tidak minum kopi itu rasanya lesu, rasanya tidak bersemangat karena tidak ada kandungan kafein yang masuk, sehingga ketika minum kopi rasanya gumbrega. Semangat. Bangun, semangat gitu. Semangat tuh ya. Ini teman-teman harus coba ini. Ya. Kopi gumbrega. Kopinya bikin semangat. Ya. Luar biasa banget, ini filosofi dari namanya ini sendiri diambil dari filosofi Jawa ya. Ya, betul. Dan kebiasaan orang Jawa kalau belum minum kopi belum semangat. Belum semangat. Oh, ya. Betul. Ini kita bincang-bincang ini apakah ini sudah masuk ke UMKM atau memang ini produk Anda sendiri atau gimana ini UMKM yang dibina oleh desa atau gimana? Baik, Pak Andi, kami sampaikan bahwa produk kami sudah di cover oleh komunitas usaha mikro di Kecamatan Kaligesing. Kami juga sudah bermitra dengan dinas yang terkait. Bahkan kami di minggu ini kami dapat fasilitasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan sertifikat SNI. Alhamdulillah produk kami ini sering digunakan oleh instansi pemerintah pada acara-acara resmi maupun tidak resmi, kemudian ada acara-acara yang bersifat umum, sehingga produk ini bisa menjadi terkenal bagaimana kopi gumbrega ini bisa ikut andil membangun Purworejo, memberikan warna, setidaknya yang dari kami kecil bisa memberikan warna bahwa di Purworejo ini ada produk unggulan. Di pucuk Gunung Gumbrega ini, di Gunung Kedungguba ini ada produk kopi yang betul-betul kami olah dengan higienis, sudah bersertifikat ketahanan pangan dari Dinas Kesehatan, kemudian sudah ada izin PIRT-nya. Ya, Pak, ini yang menjadi menarik juga, harus teman-teman ini juga harus tahu bagaimana Anda sendiri mendampingi teman-teman kopi ya, petani kopi ini. Baik. Jadi kan yang saya ketahui ini jarak daripada Purworejo Kota berapa kilometer ini, Pak? Jarak dari kampung kami sampai ke kota 12 km. 12 km. 12 km. Dengan ketinggian berapa Ketinggian di tempat kami mencapai 300-400 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Jenis kopinya? Jenis kopinya kami membudidayakan kopi Robusta. Robusta. Ya. Ya, bisa diceritakan bagaimana Anda mendampingi teman-teman petani kopi ini? Baik, di dalam kegiatan saya di membuat produk hilir dari petani kopi ini, tentunya kami tidak hanya mengejar profit belaka, karena saya sendiri adalah pelaku pemberdayaan masyarakat. Kami penggiat pemberdayaan, sehingga kami juga ikut memberikan vokasional atau kejuruan bagi para petani untuk mengelola budidaya kopi, baik dari cara tanam, kemudian perawatan, kemudian mendampingi pasca panen. Pasca panen itu seperti apa? Kalau petani yang dulu biasanya memanen kopi itu dengan petiknya tidak petik merah, sehingga kopi yang dihasilkan pada masa-masa lampau itu hasilnya rasanya tidak seperti kopi yang dipetik merah, sehingga kami mengadvokasi para petani, mengadvis para petani agar mereka bisa lebih sejahtera. Dari sisi harga tentunya sudah naik karena kita mengambil hanya ceri yang betul-betul sudah matang merah, yang dulu kalau misalnya dijual hanya sampai Rp1.000, kami sekarang berani membeli per kilonya untuk buah segar saja Rp8.000. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, ini sangat menarik ya ketika Pak Untung ini mendampingi warga desa Kedungguba ya, khususnya para petani kopi yang awalnya hanya sekedar petik hijau biasa, Ya. tapi sekarang sudah petik merah dengan hasil kopinya yang bisa dibeli berapa? 8 kali lipat itu tadi ya, 1.000 jadi 8.000 kan? Betul. 8 kali lipat harga awalnya. Ini pastinya kesejahteraan juga meningkat Pak untuk para petani Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk ini kan wisata eduwisata ya, dibahasakan eduwisata. Betul. Eduwisata di desa Kedungguba ini
bagaimana sih wisatawan bisa datang kemari terus bisa mengetahui atau mengikuti proses itu ditawarkan seperti apa Pak dari kedai Kedung Gubah ini ya, Gumbergah ini ya? Ya, betul. Jadi di sini kami menawarkan program dari kemitraan dengan keberadaan kedai Gumbergah ini. Kami tidak hanya mengejar profit saja. Sekali lagi kami tidak hanya mengejar profit, tetapi kami ingin membersamai para petani, para wisatawan, karena banyak yang mengkonsumsi kopi Gumbergah ini mayoritas warga kota. Mereka ingin sebuah kesunyian, kesepian di sini yang daerahnya tidak ada sinyal HP seperti Pak Andi tadi, mau telepon tidak bisa, mau internet tidak bisa. Berat. Di sini akhirnya mereka bisa tenang ngopi. Nah, manfaatnya itu Pak. Manfaatnya kita berikan edukasi bahwa di sini semacam produk ini tidak hanya sekedar mengejar profit, tetapi kami juga ingin berbagi ilmu. Ada peserta dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo belajar proses kopi di sini. Bahkan untuk sementara karena ketemunya konco gratis Pak Sandi. Oh, iya. Tapi ketika lembaga ya nanti bisa dihitung-hitung di belakang. Ya, dihitung belakang. Tapi Pak ini sangat menarik ya Pak ya. Ketika Anda memfasilitasi masyarakat yang ingin berkunjung, kalau itu tadi dibilang konco, konco itu masih ada toleransi, berarti penak tak kepenak, tapi kita tetap melayani dengan maksimal kan Pak. Betul. Ya. Dan untuk masyarakat khususnya lembaga instansi sekolah atau apapun itu yang ingin berwisata di sini berkelompok ya Pak ya, bisa ya? Berkelompok bisa. Berkelompok atau ingin mendirikan kopi warung kopi atau kedai kopi juga bisa ya Pak, konsultan? Bisa. Oh, bisa. Kalau Anda sendiri ini untuk setiap bulannya Pak, setiap bulannya itu menghasilkan berapa banyak biji kopi berat? Oke. Baik, ketika untuk menghitung bagaimana ini proses produksinya, ini kopi ini kan panen dalam 1 tahun itu hanya 1 kali. Sehingga kami dalam setiap tahun itu harus mempunyai saldo green bean yang cukup memadai. Artinya kita harus bisa menimbang antara supply and demand-nya, harus kita pertimbangkan, karena rata-rata setiap produsen kopi ini kadang tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal ketika banyak sekali pesanan. Dan alhamdulillah di kedai Gumbergah ini konsumen banyak sekali memesan produk kami melalui media online, baik dari media sosial yang sudah kita bangun. Kemudian di situ saldo yang kita kumpulkan green bean atau bahasan desanya berasan, kopi berasan itu kita simpan di kedai ini. Kemudian untuk stok tahun ke depan sambil menunggu panen tiba kembali. Berapa Pak? Dalam 1 tahun kita bisa mengolah sampai hampir 1 ton. 1 ton. Hampir 1 ton. Dan itu saya juga harus berbagi keuangan dengan keuangan keluarga, karena memang kami niatnya membangun sebuah usaha kecil, sehingga modal yang kecil ini bagaimana bisa berkembang. Dan alhamdulillah omset yang saya bangun dari tahun 2017 sejak kopi ini berdiri, ini dari modal yang dulu 5 juta sekarang sudah bisa mengumpulkan uang kurang lebih sekitar 25 juta rupiah dari hasil penjualan kopi ini. Kalau dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan mungkin rata-rata dibuat rata-rata bisa antara sekitar 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta. Ini karena ada pandemi Covid kemarin agak lesu, dan alhamdulillah sampai hari ini tapi masih bisa bertahan. Luar biasa sekali. Ini seperti yang kemarin saya berkunjung ke Donorejo teman-teman, mengingat episode yang lalu. Kemarin itu ada anak muda Pak, anak muda yang memiliki kegemaran dengan berternak kambing etawa. Setelah itu dia perah dan dia menghasilkan puluhan juta juga itu. Sebenarnya puluhan juta itu tuh Mas Hendri itu. Kapan-kapan ketika kita bisa bertemu dengan ada Mas Hendri, ada Mas Pak Untung, nantinya kita juga bertemu dengan beberapa kawan-kawan dari Baglenan ya. Baglenan pastinya Purworejo ini semakin kuat secara ekonomi ya Pak ya. Betul. Karena orang-orang yang seperti Pak Untung ini salah satu
orang yang berdampak meski dari desa, tapi dampaknya itu dirasakan tidak hanya di desanya, tapi di kecamatan, Ya. habis itu di kabupaten, dan kita doakan sampai kopi-kopi ini sampai ke luar negeri, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Untuk saya tanya, Pak, Ya. untuk rasanya sendiri itu apa, Pak, keunikannya? Baik, untuk cita rasa yang kita bangun adalah jadi kembali kepada lidah konsumen. Karena saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa kopi Gumbrega ini kopi yang paling enak. Tetapi bagi konsumen adalah wajib memberikan penilaian kepada produk saya, apakah enak atau tidak, itu kembali kepada konsumen, kembali kepada penikmat. Karena kopi ini walaupun dihasilkan dari tanah yang sama, daerah yang sama, tetapi ketika diproses dengan orang yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Dan uniknya kopi, setiap penggemar kopi, pecinta kopi mempunyai mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, mempunyai selera sendiri-sendiri. Ada yang suka yang berbau aroma buah, kemudian ada yang lebih suka yang rasanya lebih pahit, ada yang harus pakai gula dan seterusnya, sehingga kami tetap menghargai apa yang diinginkan konsumen. Jadi tidak harus bahwa minum kopi itu tidak harus pakai gula, tetapi monggo kami dibebaskan, Ya. Tetapi kami hanya menyarankan bahwa meminum kopi itu ketika mau tulus kita merasakan manisnya kopi rasa manis di dalam pahitnya kopi itu, jangan memakai gula, tetapi itu kembali kepada konsumen. Luar biasa sekali, penuh filosofi ini kedai Gumbrega ini, menariknya. Ya, Pak Untung, ini menjadi motivasi juga buat teman-teman. Mungkin dari Bapak sendiri ketika awal membangun ini, motivasinya itu apa, dan setelah itu moto dalam hidup ini seperti apa? Baik, jadi motivasi awal adalah ketika saya sendiri merasa mempunyai hutang kepada leluhur saya. Kedua orang tua saya ini adalah petani. Dulu di kebun orang tua kami itu terdapat beberapa ratus bahkan ribuan pohon kopi. Waktu itu setelah saya pulang merantau tahun 2003, pohon itu kami tebang. Kami ganti dengan tanaman yang lebih cepat panen, yaitu dengan trending topiknya waktu itu Sengon Albasia. Tetapi setelah budidaya itu merusak tanah, sehingga kami merasa berdosa dan mengembalikan lagi apa yang sudah kami lenyapkan dulu, sehingga menjadi motivasi awal bahwa saya harus bangkit dengan apa yang menjadi dosa besar saya terhadap warisan orang tua saya. Itu yang pertama, Pak Andi. Kemudian yang kedua, filosofi kami, saya sendiri adalah bagaimana bahwa saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya bahwa sesuatu yang saya punya, sedikit dari ilmu yang saya punya itu setidaknya bisa bermanfaat untuk teman-teman di lingkungan, teman-teman atau saudara-saudara di lingkungan saya, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan perlu saya ceritakan nih Pak Andi, terkait dengan obrolan Bagelen sore ini, saya juga punya binaan di Kecamatan Bagelen, petani kopi Liberika di Desa Somorjo. Itu menjadi binaan kami atas dasar permintaan dari Bapak Kepala Desa Somorjo waktu itu. Oh, berarti kita ini langsung besok main ke Somorjo ini. Karena kantor dari Bagelen Channel itu deket ya Somorjo ya. Baik, saya punya binaan petani di sana. Oh ya, ini untuk apa, teman-teman bisa beli ini dengan harga berapa, Pak? Ya. Jadi kami punya produk untuk sementara ini kami mengolah dua varian. Yang pertama adalah Robusta Full Wash. Full Wash itu dicuci, prosesnya ada pencucian selama kurang lebih sekitar 32 jam. Dan kemudian yang produk yang kedua ini ada Arabica maupun Robusta wine, atau kalau dulu istilahnya kalau petani zaman dahulu namanya difermentasi. Ini ada dua produk yang kami menjadi bagian produk unggulan ini. Harganya juga berbeda, Pak Andi. Kalau yang kopi wine ini kami jual 1 onnya atau 100 gram
kami jual 50.000. 50.000. Itu bagi reseller kami masih bisa memberikan keuntungan Nego-nego, ya. karena ini banyak yang menjual ulang. Iya. Kemudian untuk Robusta Full Wash ini kami jual dalam 100 gramnya cukup 20.000 saja. 20.000 saja sudah bisa menikmati kopi Gumbrega. Siap. Kalau mau mengunjungi ke akun media sosialnya mungkin apa Pak? Untuk akun media sosial kami baru membuat 2 akun, yaitu untuk Facebooknya juga Kopi Gumbrega, IG-nya juga Kopi Gumbrega. Silakan bisa di follow, nanti kita full back. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ini obrolan yang luar biasa bersama Pak Untung. Ya, kami dari tim dari Dialog Baglen ini sangat terinspirasi Pak untuk mencoba juga ini kopinya. Nanti kita coba bersama-sama teman-teman. Yuk, buat kalian yang belum main kemari mungkin bisa langsung datang. Silakan. Atau hubungi nomor di bawah ini. Ya, oke, selamat sore. Terima kasih buat Pak Untung Terima kasih Pak Andi. atas obrolan sore ini. Salam budaya. Salam budaya.